Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah, inni usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan nikmat dan karunia yang diberikan pada kita hingga pada kesempatan kali ini, hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk melakukan melazimi amal-amal soleh. Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita hidup dengan nyawa kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala menginginkannya untuk digunakan melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan yang kita lakukan itu menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamtuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita dalam semua aspek hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan aku adalah orang paling bertakwa. Jamaah, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk bertakwa. Bulan Ramadan adalah bulan takwa. Output alumni orang yang kuliah di madrasah atau universitas Ramadan ini, hasilnya kualitas alumninya adalah orang-orang yang bertakwa. Seharusnya begitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang tadi sudah saya sebutkan di muka, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian itu puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya engkau itu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan, maqasid utama Allah Subhanahu wa taala itu mendidik kita di bulan Ramadan adalah supaya kita jadi orang yang bertakwa. Merugilah orang yang melewati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan titel sebagai orang yang bertakwa. Maka ada yang salah pada Ramadannya, ada yang problem dalam Ramadan yang dia jalani. Marilah kita ke depan bedah satu-satu segala hal yang terkait dengan takwa. Karena seringkali masing-masing kita itu mendengar tentang takwa, khotib setiap khutbah Jumat itu berbicara tentang takwa. Yang ketiga, khotib mewasiatkan pada diri dan jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, meningkatkan kualitas takwa. Pasti kita dengar seminggu sekali, kecuali 3 minggu terakhir ini karena kita sudah tidak sholat Jumat lagi di masjid, nasihat itu sudah tidak kita dengar sekian lama. Nah, Al-Quran sebenarnya sudah menjelaskan dengan sangat detail dan lengkap bagaimana seharusnya seorang muslim itu bertakwa. Al-Quran sudah menerangkan dari mulai ciri-ciri orang yang bertakwa itu harusnya seperti apa. Kemudian balasan yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa di dunia itu apa saja. Balasan yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa nanti di akhirat itu apa saja. Contoh-contoh, kisah-kisah teladan dalam ketakwaan di dalam Al-Quran ini sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu lengkap, begitu detail. Tapi sudahkah kita merenunginya? Sudahkah kita mentadaburinya? Maka kami, Pak, insya Allah selama sebulan ke depan, selama bulan Ramadan ini, Sufah Baitur Rahim Gejayan memiliki satu program yaitu Majelis Duha, yang mana Majelis Duha ini selama 1 bulan full, insya Allah kita akan berusaha untuk mentadaburi. Kita akan berusaha untuk mentadaburi ayat takwa. Karena ini esensi dari Ramadan itu sendiri. Kita tidak mendapatkan Ramadan kalau kita tidak mendapatkan esensi ketakwaan. Sekarang pertanyaannya adalah, apa definisi takwa?